Moi Moi, kau lihatlah suling ini, di depan pintu rumah Kui Seng sudah berseru memanggil, rindu akan senyum manis dan pandang mata mesra yang pasti akan menyambutnya. Akan tetapi sunyi saja di sebelah dalam. Kui Seng mendorong daun pintu dan dapat dibayangkan betapa kagetnya Kui Seng saat melihat dua sosok tubuh malang melintang di belakang daun pintu. Ketika ia membungkuk dan memeriksa, ternyata itu adalah dua orang pelayan wanita yang sudah tak bernyawa lagi tanpa menderita luka yang kelihatan. Kui Seng menjadi pucat mukanya. Moi Moi, serunya. Mendengar ada suara perlahan dari dalam kamar, sekali meloncat ia sudah menerjang daun pintu kamar dan masuk ke dalam kamar. Apa yang dilihatnya? Memang Ang Xiaohua berada di situ, akan tetapi dalam keadaan yang jauh bedanya dengan malam tadi. Gadis itu telentang di atas pembaringan, pakaiannya hampir telanjang, rambutnya terlepas dari ikatan dan menutupi sebagian leher dan dada. Bajunya yang berwarna merah muda itu robek-robek dan penuh darah yang keluar dari dadanya, di mana tampak menancap sebuah gunting. Kui segera menubruknya. Akan tetapi sekali pandang maklumlah ia bahwa nyawa gadis ini tak dapat ditolongnya lagi karena gunting itu tepat menancap di ulu hati. Ia diam-diam heran, mengapa Ang Xiaohua tidak mati seketika dengan tusukan seperti itu? Moi Moi, siapa melakukan ini? Ia mengguncang-guncang pundak wanita itu. Ang Xiaohua membuka matanya yang sudah layu dan tiba-tiba gadis itu tersenyum lemah. Kui Koko, kau datang terlambat, tapi lebih baik begini, tak mungkin aku dapat melihat mukamu setelah apa yang terjadi, lebih baik aku akhiri hidupku. Apa katamu? Kau membunuh diri? Tapi mengapa, Moi Moi? Koko, pada saat kau pergi, datang Huishio iblis itu. Ah, dua orang pelayanku dibunuhnya dan aku. Wanita itu menangis dan napasnya terengah-engah. Setelah bertemu dengan engkau setelah aku bersumpah setia hanya padamu seorang, kebiadaban Huishio itu membuat aku tak mungkin dapat melihatmu lagi di dunia ini, aku. Ah, Koko, aku cinta padamu, kau carikan saudaraku Gin In. Moi Moi, akan tetapi Ang Xiaohua atau Hulim In yang bernasib malang itu telah menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Kui Seng. Pada saat itu dari luar terdengar suara perempuan memanggil. Ang Xiaohua, kenapa kau 2 hari tidak kembali ke kota? Aku menanti-nantimu, banyak tamu menanyakan kau. Lalu terdengar jerit wanita. Kui Seng maklum bahwa tentu wanita yang datang itu Bibi Chang yang sudah melihat 2 orang pelayan yang tewas. Maka untuk tidak melibatkan diri dalam urusan pembunuhan ini, cepat ia merebahkan tubuh Ang Xiaohua di atas pembaringan, menunduk dan mencium bibir yang mulai layu itu. Secepat kilat ia melompat keluar kamar melalui jendela sambil membawa jubahnya yang kemarin dipinjam Ang Xiaohua, dan meninggalkan sulingnya di dekat tubuh pelacur itu. Demikianlah, Xian Moi, pertemuanku dengan Banti Lo CIA yang mengakibatkan sulingku hancur. Kui Seng mengakhiri ceritanya kepada Liu Luxian. Tentu saja dalam cerita itu ia tidak menjelaskan hubungannya dengan Ang Xiaohua secara jelas. Dalam pandangannya, dibandingkan dengan Ang Xiaohua, Liu Luxian menang segala-galanya. Kalau Ang Xiaohua diumpamakan setangkai bunga, maka pelacur itu adalah bunga botan yang tumbuh di lapangan rumput, tiada pelindung dan mudah dilayukan sinar matahari dan dirontokkan angin besar. Akan tetapi Liu Luxian merupakan setangkai bunga mawar hutan yang semerbak harum, indah terlindungi pohon besar, di samping itu sukar dipetik karena tertutup duri-durinya yang runcing. Kui Koko, mengapa ketika kau bercerita tentang dicemarkannya pelacur itu oleh Banti Lo CIA, matamu berkilat marah? Seorang perempuan lacur macam Ang Xiaohua itu, mana ada harganya untuk dibela? Memang ini termasuk sebuah di antara watak Luxian yang aneh. Kalau ada laki-laki menyatakan suka atau tertarik oleh wanita lain, biarpun laki-laki itu bukan apa-apanya, ia akan merasa iri hati dan cemburu. Di lain pihak,
Kui Seng adalah seorang pemuda yang sama sekali belum berpengalaman tentang wanita dan asmara, maka ia tidak tahu dan tidak mengerti akan sikap ini. Ia malah merah mukanya karena jengah mendengar teguran Lucian. "Ah, mengapa kau bilang begitu, Xian Moi? Pelacur atau bukan, dia hanya seorang lemah yang diperkosa oleh seorang jahat yang kuat. Sudah menjadi kewajibanku untuk membelanya, dan sudah semestinya kalau aku marah melihat kejahatan Ban Pilo CIA. Aku mengharapkan perjumpaan sekali lagi dengan pendeta iblis itu." Makin tak senang hati Lucian karena dianggapnya bahwa kematian pelacur itu membuat Kui Seng sakit hati dan ini menandakan bahwa pemuda itu jatuh cinta kepada si pelacur. "Koko, apakah kau mencinta perempuan hina itu?" Tiba-tiba ia bertanya, matanya memandang tajam. Kui Seng juga memandang. Melihat sinar mata bening tajam itu bertambah kagumlah hatinya. "Tidak, aku hanya kasihan kepadanya," jawab Kui Seng. Suaranya jelas menyatakan isi hatinya. Akan tetapi agaknya Liu Lucian belum puas. Gadis ini mengerutkan keningnya dan mendesak lagi. "Pernahkah kau jatuh cinta? Adakah seorang wanita yang kau cinta di dunia ini?" Muka Kui Seng menjadi makin merah ketika bertemu dengan pandang mata tajam bening penuh selidik itu. Sebelum menjawab ia menggigit bibir menekan perasaan, kemudian katanya, "Selama ini aku tidak pernah jatuh cinta. Hanya setelah bertemu dengan engkau, Xian Moi, entahlah. Agaknya kalau ini yang dinamakan cinta, berarti aku jatuh cinta kepadamu." Mendengar kata-kata ini, Lucian hanya tertawa senang sekali. Kemudian ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Kui Koko, mari kita melanjutkan perjalanan." "Apa? Hampir tengah malam begini?" Akan tetapi Lucian sudah melangkah ke kamarnya, dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaian dan memanggil pelayan dengan suara nyaring. Ketika pelayan berlari-lari datang, ia cepat memerintahkan pelayan untuk menuntun 2 ekor kuda mereka dan menyiapkannya di depan rumah penginapan. "Mengapa tidak, Koko? Apa salahnya melakukan perjalanan malam? Setelah keributan tadi, aku tidak senang di sini, ingin lekas-lekas pergi saja. Aku ingin berada di tempat bebas dan udara terbuka untuk mendinginkan kepala agar aku dapat enak memikirkan." "Memikirkan sesuatu saja harus pergi tengah malam di tempat terbuka?" Kui Seng mengomel karena sesungguhnya ingin ia mengaso. "Memikirkan apa saja, sih?" Liu Lucian tersenyum manis. "Memikirkan pernyataan cintamu tadi itu." Kui Seng melongo dan pipinya menjadi merah. Akan tetapi cepat-cepat ia pun mengambil pakaian dan keduanya lalu keluar dari rumah penginapan, melompat ke atas kuda dan meninggalkan pelayan-pelayan yang memandang dengan mata terbelalak, terheran-heran menyaksikan 2 orang muda yang lihai dan royal itu, yang meninggalkan hadiah tidak sedikit di tangan mereka sebelum pergi. Begitu keluar dari kota, Lucian membalapkan kudanya. Kui Seng terpaksa mengikutinya dengan perasaan heran. Alangkah anehnya gadis ini, pikirnya. Hatinya berdebar kalau ia teringat betapa tadi ia telah mengucapkan pengakuan cintanya kepada Lucian. Akan tetapi ternyata gadis ini melakukan perjalanan setengah malam suntuk tanpa bicara. Kui Seng yang masih merasa malu karena pengakuan cintanya juga tidak berani bicara apapun, hanya mengiringkan gadis itu dari belakang. "Hi, paman tukang perahu. Mari kau seberangkan aku dan kudaku ke sana. Berapa biayanya akan kubayar?" Tukang perahu yang kurus dan bermata sipit serta memakai topi lebar itu segera meminggirkan perahunya, perahu yang cukup besar. Ternyata ia seorang nelayan karena di atas dek perahu tampak alat-alat pancing dan jaring. Di bagian belakang perahu duduk seorang anak tanggung memegang dayung bambu panjang. "Naiklah, Nona. Memang setiap hari kerjaku hanya menyeberangkan orang yang lari mengungsi. Akan tetapi dari seberang sana ke sini. Sungguh heran sekali pagi-pagi buta begini Nona malah hendak menyeberang ke sana," kata si tukang perahu dengan suara penuh keheranan.
Lucian menuntun kudanya dan mengajak kuda itu melompat ke atas dek perahu, sedangkan Kui Seng mengikutinya tanpa banyak bicara. Dalam keadaan remang-remang kini ia dapat melihat wajah gadis itu, masih berseri-seri gembira dan cantik sekali. Kali ini Lucian melirik kepadanya dan tersenyum-senyum manis, akan tetapi juga tidak bicara apa-apa. Paman, kau tadi bilang apa? Ketika perahu sudah meluncur ke tengah, Lucian bertanya. Orang-orang mengungsi dari sana. Ada terjadi apakah di seberang sana? Si tukang perahu memandang, keningnya berkerut. Apakah Nona belum tahu? Daerah Shanxi mulai geger. Sejak Gubernur Li Koyung berkuasa dan kerajaan Tang ditumbangkan belum pernah terjadi kehebohan di kalangan rakyat. Akan tetapi setelah Jenderal Muda Kam menentang kekuasaan gubernur dan tidak setuju dengan pemberontakan melawan kerajaan, keadaan menjadi geger karena Jenderal Kam mempunyai banyak pengikut. Malah sesungguhnya rakyat banyak yang menyokong Jenderal Muda Gagah Perkasa itu. Banyaklah dilakukan penangkapan-penangkapan oleh gubernur dengan tuduhan memberontak. Dan bagaimana dengan jenderal itu? Apakah ditangkap juga? Dan di mana dia sekarang? Lucian agaknya tertarik sekali, akan tetapi Kui Seng mendengar semua itu dengan hati dingin. Memang sama sekali ia tidak ada perhatian terhadap keributan negara yang tiada hentinya, semenjak pemberontakan yang terjadi puluhan tahun yang lalu terus-menerus, sampai tumbangnya kerajaan Tang dan tanah air menjadi pecah-pecah karena diperebutkan. Entah berapa banyaknya sekarang raja-raja dan raja-raja muda atau bekas-bekas gubernur yang mengangkat diri sendiri, mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang saling curiga-mencurigai. Seakan-akan sekelompok anjing, masing-masing mendekap sebatang tulang. Ia muak dengan itu semua, muak melihat manusia yang demi mencari kemuliaan dan kedudukan duniawi, berebutan tak tahu malu, mempergunakan rakyat yang dipecah belah untuk memihak demi kepentingan masing-masing tanpa menghiraukan korban berjatuhan di kalangan rakyat jelata yang selalu hidup miskin dan bodoh. Mana bisa Jenderal Kam ditangkap? Biar gubernur sendiri takkan berani menangkapnya, hanya berani menangkapi rakyat yang tak berdaya. Pula, tanpa adanya jenderal yang gagah perkasa dan dicinta rakyat itu, bagaimana mungkin Shanxi akan dapat bertahan terhadap serangan dari luar? Paman yang baik, bukankah jenderal itu bernama Kam Siek? Betul, bagaimana Nona dapat mengenal nama jenderal kami itu sedangkan tadi Nona tidak tahu apa-apa tentang keributan di daerah Shanxi? Kini Kui Seng mulai memperhatikan, apalagi ketika disebut nama Kam Siek. Ia sudah mendengar akan kehebatan sepak terjang jenderal muda itu. Bahkan belum lama ini Kam Siek muncul pula di pesta Beng Kau dan telah memperlihatkan sikap dan wataknya yang memang gagah perkasa ketika mencegah Lucian menjatuhkan tangan maut kepada seorang pengagumnya. Seorang pemuda gagah yang berwatak satria, tidak melayani tantangan Lucian padahal pemuda yang menjadi jenderal itu belum tentu kalah oleh gadis putri Beng Kau ini. Laki-laki yang tidak tunduk oleh wajah cantik. Tidak seperti aku, demikian Kui Seng memaki diri sendiri. Sian Moi. Kau menyeberang sungai ini, apakah hendak melakukan perjalanan ke utara? Mau kemanakah? Ingat, perjalanan ini adalah perjalananku, kau hanya ikut denganku, kata Kui Seng setelah tukang perahu itu pergi ke kepala perahu untuk membantu penyeberangan karena air mulai agak deras alirannya dan tidak amanlah kalau hanya mengandalkan tenaga pembantunya yang masih anak-anak. Dengan kerling tajam Lucian mencibirkan bibirnya yang merah. Jantung Kui Seng serasa ditarik-tarik. Manisnya gadis ini kalau begitu. Kui Koko, seorang suami saja tidak boleh membawa kehendak sendiri. Ada kalanya harus menghormati dan menuruti keinginan si istri. Sedangkan kita, tunangan pun bukan. Bagaimana aku harus selalu menuruti kehendakmu? Kau bukan suamiku, bukan tunanganku, juga bukan atau belum menjadi guruku karena kau belum menurunkan apa-apa seperti yang telah kau janjikan kepada ayah. Aku ingin ke utara.
Terserah kalau kau hendak mengambil jalan lain tanpa menurunkan kepandaian kepadaku yang berarti kau melanggar janji. Kui Seng mengeluh di dalam hatinya. Terlalu sekali gadis ini menggodanya. Ia tertawa dengan sabar. Adik yang baik, kata-katamu seperti ujung pisau tajamnya. Aku sih tidak mempunyai tujuan tertentu, kemanapun boleh. Akan tetapi kalau di utara terjadi keributan perang, mengapa kau hendak ke sana? Lucian tertawa dan giginya yang putih berkilau terkena matahari pagi yang mulai muncul dan sinarnya menembus celah-celah daun pohon. Justru karena ada perang aku ingin ke sana. Aku hendak menonton keramaian. Kui Koko, ada tontonan bagus, mengapa kita lewatkan begitu saja? Pula, melakukan perjalanan bersamaku, biarpun menempuh bahaya, bukankah amat menyenangkan bagimu? Gadis itu mengerling. Manis sekali dan Kui Seng menahan napasnya. Sinar matahari pagi jatuh pada kepala gadis itu, membuat sekeliling kepala seperti dilingkungi sinar keemasan. Kau cantik sekali, Moi Moi, katanya perlahan, penuh kekaguman. Lucian tertawa. Gadis di pagi hari belum berhias, mana bisa cantik? Ih, kau sudah mabok lagi, Koko, kini bukan mabok arak, melainkan mabok asmara. Lucian tertawa-tawa menggoda, lalu berjongkok di pinggir perahu, tangannya menyambar air yang jernih dan mulailah ia mencuci mukanya, digosok-gosoknya sehingga seluruh kulit mukanya menjadi kemerahan dan segar laksana bunga mawar merah tersiram embun pagi. Digoda secara terang-terangan seperti itu, Kui Seng menjadi lemas dan selanjutnya ia tidak mau banyak bicara lagi karena setiap godaan gadis itu merupakan tusukan di hatinya. Mengapa ia tiba-tiba menjadi begini lemah? Mengapa ia tidak pergi saja meninggalkan gadis ini? Kemana perginya keangkuhannya yang selama ini ia banggakan? Ah, ia masih mengharap. Ia masih menanti. Lucian telah mendengar pengakuan cintanya, dan gadis ini sukar sekali diraba isi hatinya. Kadang-kadang begitu mesra seakan-akan gadis itu pun mencintainya sungguh pun ternyata ingin memperlihatkan kebalikannya, akan tetapi mengapa kadang-kadang begitu kejam menyerangnya dengan kata-kata sindiran? Setelah menyeberang, kembali Lucian membalapkan kudanya. Kui Seng mengikuti dari belakang dan sebentar saja mereka sudah memasuki sebuah hutan. Benar saja seperti yang dikatakan tukang perahu, setelah agak siang tampaklah berbondong-bondong orang mengungsi ke selatan. Karena jalan mulai ramai dengan rombongan pengungsi, Lucian dan Kui Seng mengambil jalan hutan yang kecil akan tetapi sunyi. Mengapa mengungsi saja harus beramai-ramai seperti itu? Memenuhi jalan saja. Lucian mengomel karena jalan hutan yang dilalui sempit dan seringkali pohon-pohon kecil berduri mengganggunya. Rakyat sudah terlalu banyak mengalami tindasan dan kekerasan, Sian Moi. Mereka tahu bahwa mengungsi pun tidak terlepas dari intayan bahaya gangguan orang jahat atau binatang buas, maka mereka merasa lebih aman untuk melakukan pengungsian beramai-ramai. Pada perang sekacau ini biasanya orang-orang jahat suka mempergunakan kesempatan merampok. Wah, kau benar, Koko dan agaknya kita yang akan menjadi korban. Kau dengar itu? Kui Seng mengangguk. Derap kaki banyak kuda dari belakang. Akan tetapi belum tentu perampok yang mengejar kita, Moi Moi. Mereka berdua berhenti dan menoleh ke belakang. Tak lama kemudian derap kaki kuda berbunyi lebih jelas dan muncullah 3 orang penunggang kuda yang membalapkan kuda mereka cepat sekali. 3 ekor kuda tunggangan mereka itu besar-besar dan ternyata merupakan kuda pilihan, malah lebih besar dan baik daripada kuda tunggangan Kui Seng dan Lucian. Sedangkan 3 orang penunggangnya adalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan berpakaian mewah akan tetapi ringkas. Pedang berukir indah bergantung di punggung mereka, tangan kiri memegang kendali kuda, tangan kanan memegang cambuk. Melihat kesigapan mereka menunggang kuda, mudah diduga mereka itu adalah wanita-wanita yang pandai ilmu silat, apalagi pedang mereka membayangkan pedang pusaka yang baik. Yang terdepan paling tua usianya,
antara 25 tahun, pakaiannya serba merah, yang kedua berusia 20 tahun, pakaiannya serba kuning dan yang ketiga baru 18 tahun berpakaian serba hijau. Melihat raut muka mereka, dapat diduga bahwa mereka itu kakak beradik, dan sukar dikatakan mana yang paling cantik di antara mereka. Semua cantik dan pandang mata mereka tajam. Akan tetapi wajah yang berkulit halus itu diperbagus lagi dengan bedak dan yanci, pemerah bibir, pipi, sehingga menimbulkan kesan di hati Kui Seng bahwa tiga orang wanita ini adalah gadis-gadis pesolek, seperti Ang Xiaohua. Berbeda dengan Liu Luxian yang ia lihat tak pernah memakai bedak dan yanci, sungguh pun hal ini memang tidak perlu karena kulit muka Luxian sudah terlalu putih halus dan bibirnya selalu merah membasah, pipinya kemerahan seperti buah apel masak. Minggir! Minggir! Tiga orang gadis itu berseru nyaring tanpa mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padahal jalan itu sempit sekali. Terpaksa Kui Seng menarik kendali kudanya, dipinggirkan. Melihat Luxian tetap membiarkan kudanya menghadap jalan, Kui Seng tidak mau membiarkan keributan terjadi. Ia meraih kendali kuda tunggangan Luxian dan menarik binatang itu minggir pula. Dua ekor kuda tunggangan pertama dan kedua lewat cepat sekali dan tercium bau harum minyak wangi. Kuda ketiga yang ditunggangi gadis termuda melambat dan gadis ini mengerling ke arah Kui Seng, lalu melempar senyum. Setelah melirik penuh arti barulah gadis ketiga ini membalapkan kudanya lagi. Kui Seng cepat menggerakkan tangannya menangkap pergelangan tangan Luxian. Gadis ini menggenggam jarum-jarum yang merupakan senjata rahasia dan yang tadinya hendak ia sambitkan kepada tiga orang gadis itu. Moi, mengapa mencari gara-gara dengan orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak ada permusuhan dengan kita? Luxian menjibirkan bibirnya, kebiasaan yang selalu membetot jantung Kui Seng, lalu menyimpan kembali jarum-jarum rahasianya. Menjemukan. Koko, apakah kau selalu menjadi lemah hati dan siap menolong setiap orang perempuan cantik? Merah kedua pipi Kui Seng. Bukan begitu, Moi. Aku hanya suka menolong kepada orang yang perlu ditolong, tak peduli dia perempuan atau laki-laki. Akan tetapi mereka itu tadi tidak mempunyai salah apa-apa, mengapa hendak kau serang? Tidak salah apa-apa? Ih, kenapa matanya lirak-lirik seperti tukang copet? Kui Seng tertawa geli mendengar ini. Tukang copet? Haha, perumpamaanmu sungguh tak tepat. Masa gadis cantik menjadi tukang copet? Dan lagi, aku si miskin ini apanya yang patut dicopet? Luxian tersenyum juga. Apalagi kalau bukan hatimu yang akan dicopet? Kui Seng membelalakan matanya memandang, akan tetapi gadis itu hanya mentertawakannya tanpa menutupi mulut, memperlihatkan deretan gigi putih dan lubang mulut kemerahan. Kui Seng merasa ditertawakan, hatinya sebal dan sakit. Mari kita lanjutkan perjalanan, akhirnya ia berkata agak marah, akan tetapi Luxian tetap tertawa-tawa ketika membedal kudanya di belakang pemuda itu. Kau terburu-buru amat. Apakah hendak mengejar pencopet dan menyerahkan hatimu? Dia manis sekali, Kui Koko. Kerlingnya tajam dan mengundang tantangan. Berkali-kali Luxian menggoda, akan tetapi Kui Seng tidak menjawab dan terus membalapkan kudanya. Akan tetapi agaknya tiga orang gadis tadi pun melarikan kuda cepat sekali, buktinya sampai 3 hari mereka berdua belum juga dapat menyusul tiga orang gadis itu. Pada hari keempatnya, setelah bermalam di dalam hutan yang dingin, Kui Seng dan Luxian melanjutkan perjalanan. Di persimpangan jalan mereka melihat banyak orang pengungsi pula, akan tetapi anehnya mereka itu bukan berjalan ke selatan, sebaliknya mereka menuju ke utara. Bukan hanya Luxian yang merasa heran, juga Kui Seng terheran-heran sehingga pemuda ini menanya kepada seorang pengungsi laki-laki yang sudah tua. Lopek, kalian semua hendak mengungsi kemanakah? Kemana lagi kalau tidak ke Benteng Naga Emas? Hanya di sanalah tempat yang aman bagi kami,
karena Kang Go Answe, Jenderal Kam, berada di sana. Mengapa di lain tempat tidak aman, Lopek? Apakah yang mengancam keselamatan kalian? Kui Seng mulai tertarik sedangkan Lucian juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengar pertanyaan ini kakek itu memandang heran. Kongcu datang dari manakah sehingga tidak tahu keadaan di sini? Di mana-mana terdapat manusia-manusia serigala, bala tentara gubernur merajalela mengganggu penduduk, merampok harta dan memperkosa wanita dengan alasan membasmi pemberontak. Semua orang takut menentang Gubernur Li, hanya Kam Go Answe seorang yang berani melindungi kami. Kongcu dan Nona sebagai orang-orang asing sebaiknya jangan melakukan perjalanan di daerah ini, berbahaya. Setelah berkata demikian, kakek itu melanjutkan perjalanan bersama rombongan pengungsi yang terdiri dari 30 orang lebih itu. Lopek, masih jauhkah benteng itu dari sini? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil mengajukan kudanya. Kakek itu menoleh dan memandang, akan tetapi keningnya berkerut, tidak mau menjawab, malah lalu berjalan lagi. Timbul kemarahan Lucian, dan ia membentak, kakek! Apakah kau tuli dan bisu? Kakek itu cemberut, menoleh lagi dan mengomel. Tidak ada wanita baik di zaman edan ini. Tentu saja Lucian makin marah. Melihat ini Kui Seng khawatir kalau Liu Xian akan turun tangan, maka ia cepat menggeprak kudanya, maju ke depan Lucian dan berkata kepada kakek itu. Lopek, sahabatku ini bertanya baik-baik, mengapa kau tidak mau menjawab? Harap jangan salah melihat orang, sahabatku ini seorang pendekar wanita yang berhati mulia. Lenyap kemarahan Lucian dan ia tersenyum-senyum mendengar pujian ini. Adapun kakek itu lalu membalikkan tubuh, memandang ragu kepada Lucian lalu menjura. Harap Nona suka maafkan. Baru pagi tadi di sini lewat pula 3 orang gadis seperti Nona, akan tetapi mereka itu kasar bukan main. Bahkan 5 orang kami mereka pukul dengan cambuk karena kurang cepat minggir untuk mereka lewat dengan kuda mereka yang besar-besar. Kalau Nona hendak mengetahui, benteng itu tidak jauh lagi, kurang lebih 3 li lagi dari sini. Setelah rombongan itu bergerak lagi, dan Kui Seng mulai menggerakkan kendali untuk melanjutkan perjalanan, Lucian menyentuh lengannya dan berkata, Kui Koko, kita berhenti di sini, mencari tempat mengaso sampai nanti malam. Mengapa begitu? Hari masih siang, dan perjalanan masih jauh. Ada keperluan apa sehingga harus berhenti di sini? Keadaan benteng itu, Jenderal Kam itu, dan 3 orang gadis yang agaknya juga pergi ke sana, menarik hatiku untuk menyelidiki. Malam nanti aku hendak menyelidiki ke sana, melihat keadaan dan mencari tahu apakah sebenarnya yang terjadi. Moi, mengapa kau mencari urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita? Urusan Jenderal Kam adalah urusan negara, dan selama orang menyangkutkan diri dengan urusan negara, maka tak boleh tidak ia mempunyai cita-cita yang kotor. Tak perlu kita mencampurinya, Moi. Akan tetapi Lucian sudah memutar kudanya dan mencari tempat yang enak untuk mengaso dan bermalam. Akhirnya ia berhenti di bawah pohon yang besar, lalu turun dari kudanya. Terpaksa Kui Seng mengikutinya. Sudahlah, Koko, aku lapar karena terlalu banyak bicara. Biar kucarikan daging untuk teman roti kering kita. Gadis itu meloncat dan lenyap memasuki hutan yang gelap. Tak lama kemudian ia tertawa-tawa sambil memegang 2 ekor kelinci gemuk pada telinganya. Kui Seng tidak berkata apa-apa, hanya membantu gadis itu menguliti kelinci dan membakar dagingnya. Setelah mereka makan kenyang, Lucian merebahkan diri di atas rumput yang gemuk empuk. Tak sampai 10 menit kemudian gadis itu sudah tidur nyenyak, mukanya miring berbantal tangan, napasnya panjang teratur, pipinya kemerahan, bulu matanya yang merapat kelihatan panjang, membentuk bayangan pada pipi. Berjam-jam Kui Seng hanya duduk sambil memandangi tubuh yang rebah miring di depannya. Pikirannya melayang-layang. Alangkah cantiknya gadis ini.
Rambutnya yang hitam itu agak kacau, sebagian rambut yang terlepas dari ikatan menutupi pipi dan kening. Dahi yang halus putih itu agak basah oleh peluh karena hawa. Memang panas menjelang senja itu. Kui Seng melihat ini lalu memadamkan api unggun yang tadi dipakai memanggang daging kelinci. Kemudian ia duduk lagi menghadapi Lucian sambil menikmati wajah ayu itu. Lucian bergerak sedikit dalam tidurnya, bibirnya tersenyum, tangannya menyibakkan rambut yang menutup pipi dan kening, lalu tubuhnya bergerak terlentang. Terdengar bisikan Lucian, "Kui Koko." Berdebar keras jantung Kui Seng. Gadis ini mengigau dan menyebut-nyebut namanya dalam tidur. Bukankah itu berarti bahwa Lucian juga menaruh hati kepadanya? Ia memandang lagi. Mulut yang manis itu masih tersenyum. Tiada bosannya ia memandang wajah ini, bagaikan orang memandang setangkai bunga mawar segar. Terpesona Kui Seng memandangi rambut hitam panjang yang kini awut-awutan itu, mengingatkan ia akan syair tentang keindahan rambut yang pernah dibacanya. Halus licin laksana sutra hitam mulus melebihi tinta gemuk panjang berikal mayang. Mengikat kalbu menimbulkan sayang harum semerbak laksana bunga melambai meraih cinta asmara sinom berikal di tengkuk dan dahi pembangkit gairah dendam birahi. Setelah kenyang pandang matanya menikmati keindahan rambut di kepala, lalu pandang mata itu menurun, berhenti di alis dan mata yang terlindung bulu mata panjang melengkung, sejenak ia terpesona oleh bukit hidung. Kecil mungil mancung dan patut halus laksana lilin di raut cuping tipis bergerak mesra mengandung 1000 rahasia. Makin berdebar jantung Kui Seng, hampir tak tertahankan lagi, serasa hendak meledak. Bukan gadis pelacur itu yang terbayang, melainkan pengalaman mesra penuh asyik yang pada saat itu mendorong semua gairah birahi memenuhi hati dan pikirannya bagaikan awan mendung hitam menggelapkan kesadarannya. Dengan tubuh gemetar menggigil, Kui Seng lalu membungkuk ke arah wajah ayu itu dan mencium bibir dan pipi Lucian sepenuh kasih hatinya. Suara ketawa gadis itu mengejutkannya, membuyarkan sebagian awan mendung yang menutupi kesadarannya. Terkejutlah Kui Seng, mukanya pucat dan ia cepat-cepat menjauhkan diri. Jantungnya berdebar keras dan barulah lega hatinya ketika ia melihat bahwa Lucian masih tidur. Suara ketawa tadi pun agaknya hanya dalam keadaan mimpi. Akan tetapi ciumannya tadi membuat ia makin dalam terjatuh ke jurang asmara. Lewat senja, setelah matahari mulai bersembunyi, Lucian menggeliat dan membuka matanya. Ah, alangkah sedapnya tidur di sini. Kui Koko, kau masih duduk di situ sejak tadi? Tidak mengasuh. Gadis itu kini bangkit duduk dan membereskan rambutnya. Duduk seperti itu benar-benar merupakan pemandangan indah. Kedua kaki ditekuk ke belakang, tubuh tegak dada membusung, kedua lengan dikembangkan karena 10 buah jari tangannya sibuk menyanggul rambut di belakang kepala. Kalau saja aku pandai melukis, alangkah indahnya gadis ini dilukis dalam keadaan begini, dipikir Kui Seng, demikian terpesona sehingga ia seakan-akan tidak mendengar akan kata-kata Lucian. Hih! Kui Koko, apakah kau sudah berubah menjadi arca? Apa sih yang kau lihat? Tegur Lucian, senyumnya lebar dan sepasang matanya berkedip-kedip mengandung ejekan. Kau bilang apa tadi? Moi-moi? Kui Seng tergagap. Kini Lucian tertawa. Kukira kau tidak mengasuh, kiranya kau agaknya malah tidur. Kui Koko, aku ingin sekali mandi. Kalau saja ada anak sungai di sini. Kudengar suara air gemericik di sebelah kiri sana, Sian Moi. Mungkin ada anak sungai atau air terjun di sana. Bagus, mari kita ke sana, Koko. Seperti seorang anak kecil, Lucian menyambar tangan Kui Seng dan menariknya berlari-lari ke arah kiri. Benar saja dugaan Kui Seng. Di situ terdapat sebatang sungai kecil yang amat jernih airnya, pula tidak dalam, hanya semeter kurang lebih. Batu-batu licin di dasar tampak beraneka warna menambah keindahan dan kesejukan air. Wah, dingin dan segar, Koko, teriak Lucian kegirangan ketika memasukkan tangannya ke dalam air di pinggir sungai. Koko,
Aku hendak mandi. Kau jangan melihat ke sini sebelum aku masuk ke dalam air. Awas, kalau kau menengok, kumaki kau kurang sopan dan kusambit kau dengan batu. Kui Seng tertawa, terseret oleh kenakalan dan kegembiraan gadis itu. Siapa ingin melihat? Serunya sambil membalikkan tubuh berdiri membelakangi sungai. Ia hanya mendengar gerakan gadis itu. Suara pakaian dilepas, kemudian mendengar gadis itu turun ke dalam air. Semua yang didengarnya ini menimbulkan bayangan yang amat menggodanya, sehingga ia meramkan kedua matanya, seakan-akan hendak mengusir bayangan itu dari depan mata. Sudah, Kui Koko. Kau sekarang boleh saja melihat ke sini. Aku sudah aman tertutup air. Ah, enak benar, Koko. Kau mandilah. Segar bukan main. Kui Seng membalikkan tubuhnya dan ia terpaku di tempat ia berdiri. Kedua kakinya menggigil dan matanya berkunang-kunang. Aduh, Lucian. Apakah benar-benar kau sengaja ingin menggodaku? Demikian keluhnya dalam hati. Ketika ia menengok, ia melihat pakaian gadis itu bertumpuk di pinggir sungai, di atas sebuah batu besar. Semua pakaian berikut sepatu dan pita rambut. Kemudian, apa yang dilihatnya di tengah sungai itu benar-benar membuat ia berkunang dan lemas. Memang gadis itu merendamkan tubuhnya di dalam air sehingga yang tampak dari luar air hanya leher dan kepalanya. Akan tetapi agaknya Lucian lupa bahwa air itu amat jernih. Ataukah memang sengaja? Air itu demikian jernihnya sehingga batu-batu di dasarnya tampak. Apalagi tubuh yang duduk di atasnya. Pemandangan aneh tampak oleh Kui Seng. Tubuh padat berisi, sempurna lekuk-lekungnya, bergoyang-goyang bayangannya oleh air. Cepat-cepat ia menundukkan mukanya. Kuatkan hatimu. Ah, kuatkan hatimu sebelum kau kemasukan iblis. Demikianlah dengan kaki gemetar Kui Seng berdiri menundukkan mukanya, mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan dorongan nafsu. Moi moi, ia berhenti karena suaranya kedengaran aneh. Hem, kau mau bilang apa, Koko? Kui Seng menarik napas panjang dan mulai tenanglah gelora isi dadanya. Sian Moi, aku tidak mandi. Kau mandilah yang puas, biar ku nanti kau di sana. Aku khawatir kalau kuda kita dicuri orang. Tanpa menanti jawaban Kui Seng lalu membalikan tubuhnya dan lari ke tempat semula, di mana ia menjatuhkan diri duduk termenung memikirkan Lucian. Gadis yang aneh. Ia harus mengaku bahwa hatinya sudah jatuh betul-betul. Ia memuja Lucian, memuja kecantikannya. Padahal ia maklum sedalam-dalamnya bahwa watak gadis itu sama sekali tidak cocok dengan wataknya. Bahwa kalau ia mempunyai istri seperti Lucian, hidupnya akan banyak menderita. Aku harus dapat menahan diri. Semua ini godaan iblis, pikirnya. Aku sejak semula tidak menghendakinya sebagai istri. Hanya karena sudah berjanji dengan Pat Jiu Sin Ong untuk menurunkan ilmu yang mengalahkannya, maka sekarang mengadakan perjalanan bersama. Ah, mengapa ia menjanjikan hal itu? Ia kena diakali Pat Jiu Sin Ong yang tentu saja ingin menguras ilmunya. Kalau sudah menurunkan ilmu, aku harus cepat-cepat menjauhkan diri dari Lucian, pikirnya. Akan tetapi, teringat akan perbuatannya mencuri ciuman tadi, kembali gelora di dadanya membuat Kui Seng meramkan mata. Gila! Kau sudah gila! Tiba-tiba Kui Seng yang masih meram itu menampar kepalanya sendiri. Hei, apakah kau sudah gila? Teguran ini membuat Kui Seng terkejut dan meloncat bangun berdiri. Kiranya Lucian sudah berdiri di depannya. Biarpun cuaca sudah mulai gelap, masih tampak gadis itu segar dan berseri-seri, makin cantik setelah mandi. Gadis itu tertawa geli. Kui Koko, kukira kau tadi menjadi gila. Apa-apaan itu tadi kau menampar kepalamu sendiri? Aku. Ah, kau tidak melihat tadi? Banyak nyamuk di hutan ini. Mengiang-ngiang di atas telinga, ku coba menepuk mampus nyamuk-nyamuk itu. Baiknya Lucian percaya alasan ini. Kui Koko, sekarang aku hendak pergi.
Kau menanti di sini saja, ya? Kemana, Xian Mei? Ke benteng itu. Melidik. Ah, apakah perlunya? Jangan mencari perkara. Sudahlah, kau seperti nenek bawel saja. Kalau tidak suka, kau tidak usah ikut. Aku tahu kau tidak suka, maka aku akan pergi sendiri. Biarlah kau menanti di situ bersama nyamuk-nyamuk itu. Aku pergi dulu. Koko. Setelah berkata demikian, Lucian mempergunakan kepandaiannya meloncat dan lari cepat. Sebentar saja lenyap dari situ. Kui Seng mengerutkan keningnya. Gadis aneh. Ia takkan berbahagia hidup di samping gadis itu sebagai suaminya. Akan tetapi, mengapa hatinya seperti ini? Mengapa timbul kekhawatirannya kalau Lucian menghadapi malapetaka? Biarlah kalau ia tertimpa bencana. Salahnya sendiri. Mencari perkara. Mencampuri urusan orang lain. Kui Seng mengeraskan hatinya dan mulai membuat api unggun untuk mengusir nyamuk yang memang banyak terdapat di hutan itu. Akan tetapi hatinya tetap merasa tidak enak. Terjadi perang di dalam hatinya antara membiarkan atau pergi menyusul Lucian. Dengan pengerahan ginkang dan ilmu lari cepatnya, sebentar saja Lucian telah tiba di luar tembok benteng. Tembok benteng itu cukup tinggi. Pintu gerbangnya berada di tengah, terjaga kuat oleh belasan orang prajurit. Pintu belakang juga terjaga, malah tertutup rapat. Sedangkan di atas tembok itu, pada setiap ujungnya terdapat bangunan kecil di mana tampak pula penjaga yang bersenjata lengkap. Beberapa menit sekali, penjaga-penjaga meronda di sekeliling tembok. Pendeknya, benteng itu terjaga rapat sekali. Untuk melompat tembok, terlampau tinggi dan andai kata dapat juga, pasti akan tampak oleh para penjaga di 4 penjuru. Akan tetapi Lucian adalah seorang gadis yang banyak akal, berani dan lihai. Ia memilih bagian yang agak sepi, menanti sampai peronda lewat, kemudian cepat sekali ia menggunakan pedangnya membongkar tembok. Pedangnya bukanlah pedang biasa, melainkan pedang pusaka, pedang buatan daerah Goubei yang terbuat dari logam baja biru. Oleh ayahnya pedang itu diberi nama Toa Hong Kiam, pedang angin badai, karena Pak Jiu Sin Ong memberikan pedang itu kepada putrinya ketika menurunkan ilmu pedang Toa Hong Kiam Sut. Pedang baja biru ini dapat dipergunakan untuk memotong besi dan baja. Apalagi tembok yang terbuat daripada bata itu, dengan mudah saja dapat ditembusi Toa Hong Kiam. Belum 5 menit, Lucian telah berhasil membuat lubang yang cukup dimasuki tubuhnya. Di lain saat tubuhnya berkelebat menyelinap masuk dan bagaikan seekor kucing ia sudah berloncatan cepat menghilang di antara kegelapan malam, mendekam di tempat gelap sambil memperhatikan keadaan di dalam benteng. Benteng itu cukup luas, kiranya cukup untuk menampung ribuan orang bala tentara. Di dalamnya selain terdapat lapangan luas untuk berlatih para prajurit, juga terdapat bangunan-bangunan kecil berjajar yang agaknya menjadi tempat bermalam para prajurit. Ada pula bangunan terbuka yang dipakai sebagai dapur, lalu kandang-kandang kuda dan gudang-gudang perlengkapan. Di tengah sendiri terdapat 4 buah bangunan besar yang bentuknya kembar. Tak salah lagi, disinilah tempat para perwiranya. Maka tanpa ragu-ragu Lucian lalu berindap-indap menghampiri 4 bangunan ini karena memang kedatangannya ini terdorong oleh rasa hatinya ingin mengintai dan menyelidiki keadaan. Jenderal Muda Kam Si-ek. Di sudut lubuk hatinya memang ia tak pernah melupakan Kam Si-ek, pemuda gagah perkasa dan ganteng yang pernah menggetarkan hatinya di atas panggung adu ilmu. Sayangnya pemuda itu tidak mau melayaninya mengadu kepandaian. Namun sikapnya yang gagah dan keras, wajahnya yang membayangkan kejantanan, telah menggerakkan hati Lucian sehingga ketika dalam perjalanan ini ia mendengar disebutnya nama Kam Si-ek, sekaligus bangkit hasrat hatinya untuk menemuinya dan mempelajari keadaannya, kalau perlu mencoba kepandaiannya. Hati Lucian berdebar melihat bendera tanda pangkat jenderal di depan sebuah di antara 4 gedung. Ia menyelinap ke belakang gedung ini, kemudian menggerakkan tubuhnya melayang naik ke atas genteng sebelah belakang, dan dengan hati-hati ia merayap di atas genteng menuju ke bagian tengah.
Ketika ia melihat sinar api penerangan yang besar dan mendengar suara orang, ia membuka genteng dan mengintai ke bawah. Betapa girang hatinya ketika ia melihat orang yang dicari-carinya, yaitu Kam Si-ek sendiri, berada di dalam sebuah ruangan besar di bawahnya. Biarpun seorang jenderal, Kam Si-ek ternyata berpakaian biasa, mungkin karena tidak sedang dinas. Pakaiannya serba biru dan rambutnya digelung ke atas, diikat sutera kuning. Tubuhnya yang tegap itu kelihatan gagah dan penuh tenaga. Ia duduk menghadapi meja besar yang penuh hidangan. Yang membuat hati Lucian kaget dan tak senang adalah ketika ia melihat 3 orang gadis cantik yang pernah dilihatnya. Kini 3 orang gadis itu mengenakan pakaian yang lebih mewah lagi, biarpun warna pakaiannya tetap sama, yaitu yang pertama serba merah, yang kedua serba kuning dan yang ketiga serba hijau. Rambut mereka digelung rapi dan dihias emas permata mahal. Muka mereka dilapisi bedak, bibir dan pipi ditambah warna merah dan bau minyak wangi mereka sampai tercium oleh Lucian yang mendekam di atas genteng. Pada saat itu, dengan sikap gagah dan suara tegas Kam Si-ek berkata, "Tidak bisa. Xiaote, aku bukanlah seorang pengkhianat. Sejak dahulu, nenek moyangku adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan, yang rela mengorbankan nyawa untuk negara dan bangsa, yang menduduki kedudukan tinggi di dalam ketentaraan tanpa pamrih untuk pribadinya, melainkan semata untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Kedatangan Semuai Lihiap, pendekar wanita bertiga, saya terima dengan penuh kehormatan. Akan tetapi kalau Semuai mengajak Xiaote sekongkol dengan Cubun, terpaksa saya menolak keras." Dengan suara manis sekali si pakaian merah yang tertua di antara mereka bertiga, berkata halus, "Jika kami bertiga enci adik sudah cukup mengenal kegagahan dan kesetiaan keluarga Kam. Kami mana berani membujuk Go Ansue, jenderal, untuk bersekongkol dengan pengkhianat atau pemberontak? Akan tetapi, bukankah bekas gubernur Cubun kini telah menjadi raja dari kerajaan Liang yang sudah berdiri belasan tahun lamanya? Kini terjadi perebutan kekuasaan, dan raja tidak dapat membiarkan mereka yang memisahkan diri, tidak mau tunduk kepada kekuasaan kerajaan baru, yaitu kerajaan Liang yang menggantikan kerajaan Tang. Karena itu, kami mengajak kepada Go Ansue untuk berjuang bersama, menghalau para pemberontak, terutama sekali bangsa buas dari luar yang hendak menggunakan kesempatan ini untuk mengganas." "Maaf," Xiaote terpaksa membantah. Memang benar bahwa Gubernur Cubun berhasil menumbangkan kerajaan Tang belasan tahun lalu. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya sebuah kerajaan baru tergantung daripada dukungan rakyat. Dan untuk mendapat dukungan rakyat, terutama sekali rakyat harus diberi kehidupan yang tentram, penghasilan yang wajar dan sumber hidup yang layak. Akan tetapi apakah buktinya? Rakyat selalu menjadi korban. Di mana-mana timbul kejahatan, perebutan kekuasaan, kehidupan rakyat tidak aman, masih ditekan pajak, diperas oleh lintah-lintah darat yang berupa raja-raja kecil di dusun-dusun, masih diganggu oleh para tentara kerajaan yang buas melebihi perampok. Buktinya, Semuai dapat melihat betapa banyaknya penduduk dusun mengungsi, bingung mencari tempat aman sehingga di dalam benteng ini saja kami terpaksa menampung 100 orang lebih pengungsi. Bukankah ini sudah membuktikan bahwa kerajaan Liang tidak didukung rakyat? Dan selama pemerintahan tidak mendapat dukungan rakyat, saya yakin tak akan berhasil dan lekas runtuhlah pemerintahan itu." Muka jenderal muda itu menjadi merah, bicaranya penuh semangat dan wajahnya yang tampan gagah itu mengeluarkan wibawa seperti seekor harimau yang menakutkan. "Kam Go Ansue yang perkasa," kata nona kedua yang berpakaian kuning. "Bolehkah saya bertanya, Go Ansue ini sebetulnya mengabdi kepada siapakah?" Dahulu keluarga Go Ansue mengabdi kepada Kaisar Tang yang terakhir. Setelah Kaisar jatuh, Go Ansue mengabdi kepada siapa? Kalau Go Ansue tidak mengakui kekuasaan Raja Liang, apakah Go Ansue mengabdi kepada Gubernur Li? Kam Si-ek kini berdiri dari bangkunya. Tubuhnya yang tinggi tegap itu seakan-akan makin besar. Ia mengepal tinjunya dan berkata, "Aku hanya mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Siapa saja yang mengganggu rakyatku, akan kulawan. Bangsa apa saja yang berani memasuki tanah airku akan kuhancurkan."
Aku tidak mengabdi kepada Raja Liang, dan terhadap Gubernur Li Koyung yang menjadi teman seperjuanganku dahulu. Dia tetap teman baik asal saja dia tidak menyeleweng daripada jalan benar. Nona paling muda yang berbaju hijau mengedipkan matanya kepada kedua orang encinya, lalu bangkit berdiri menghampiri Kam Si-ek. Ia menuangkan arak dan menjura kepada jenderal muda itu sambil berkata, suaranya halus merdu penuh rayuan. Maaf, maaf. Kam Goan Swe. Harap maafkan kedua enciku yang seakan-akan lupa bahwa saat ini bukanlah saat untuk bicara tentang urusan negara yang berat-berat. Kasihan sekali suasana menjadi begini panas, sebaliknya masakan menjadi dingin. Kam Goan Swe, mari kita lanjutkan makan minum sambil membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Sudilah kau menerima secawan arak dariku sebagai cawan minta maaf. Ia melangkah maju. Tergopoh-gopoh Kam Si-ek balas menjura dan ia pun tersenyum. Li Hiap benar, maaf. Aku sampai lupa diri. Ia menerima cawan itu dan sekali tenggah habislah isinya. Si baju hijau tersenyum manis dan menuangkan arak lagi. Untuk kedua kalinya kuharap kau suka menerima secawan sebagai tanda persahabatan. Dengan sikap yang amat mesra ia menyerahkan cawan dan dalam kesempatan ini jari-jarinya yang halus menyentuh tangan Kam Si-ek. Pemuda itu kelihatan bingung dan kikuk. Alisnya yang berbentuk golok dan hitam itu bergerak-gerak, agaknya ia ragu-ragu bagaimana harus menghadapi wanita yang tiba-tiba berubah sikap ini. Cukup, katanya dan merenggut cawan arak itu agar tidak terlalu lama tangannya terpegang jari-jari. Halus mungil. Ah, Kam Goan Swe, masa tidak mau menerima penghormatanku? Si baju hijau berkata manja dan berdiri makin mendekat sehingga sebagian tubuhnya merapat. Dadanya sengaja menyentuh lengan kiri Kam Si-ek. Hampir saja pemuda ini meloncat pergi. Akan tetapi sebagai tuan rumah ia masih mempertahankan diri, hanya mengisar kaki menjauhi, lalu berkata, baiklah, kehormatan yang diberikan Li Hiap kuterima. Ia minum lagi arak dari cawannya. Akan tetapi alangkah terkejut dan kikuknya ketika ia melihat nona muda cantik berpakaian hijau ini tidak kembali ke bangkunya di seberang, melainkan menyeret sebuah bangku dan duduk di sampingnya. Ini dilakukan sambil tersenyum-senyum, matanya mengerling tajam penuh arti. Daripada berdebat yang bukan-bukan, yang sebetulnya tidak ada artinya sama sekali, bukankah lebih baik kita berteman? Kam Goan Swe, kami sudah lama mendengar nama besarmu, sudah lama mengagumi jenderal muda Kam Si-ek yang gagah perkasa dan menjadi idaman setiap orang wanita di Provinsi Shanxi. Kami bertiga enci adik tidak mempunyai niat buruk terhadap jenderal, melainkan hendak membantu usahamu. Hendak menyerahkan jiwa raga mengabdi kepadamu, Kam Goan Swe. Sambil berkata demikian, dengan lagak genit si baju hijau ini menggeser bangkunya sampai mepet dengan bangku Kam Si-ek. Si baju merah dan si baju kuning segera tertawa-tawa dan mengitari meja, menarik bangku dan mengisi cawan arak. Betul sekali kata adikku yang bungsu. Kam Goan Swe. Kami menyerahkan jiwa raga asal kau suka kami temani, kata yang tertua sambil menyerahkan secawan arak dan tangan kirinya memegang pundak pemuda tampan itu. Percayalah, kami bertiga sanggup mengangkatmu menjadi yang dipertuan di daerah ini, kata si baju kuning yang memeluk leher Kam Si-ek dari belakang. Dirayu dan dikeroyok tiga orang gadis-gadis cantik yang berbau harum ini, sejenak Kam Si-ek tertegun saking kaget dan herannya. Kemudian ia serentak bangkit dari bangkunya, melangkah mundur 3 tindak, mukanya merah sekali dan ia berkata, suaranya keren. Semoy ini apa maksudnya bersikap seperti ini? Maksud kami sudah jelas, masa Goan Swe tidak tahu? Sudah lama kami kagum dan sekarang begitu berjumpa kami jatuh cinta. Apakah kau tidak menghargai perasaan suci kami ini? Kata si baju merah tanpa malu-malu lagi. Kam Goan Swe, ribuan orang pemuda tergila-gila kepada kami dan semua kami tolak. Sekarang melihatmu, kami bertiga sekaligus jatuh hati. Bukankah ini jodoh yang baik sekali? Kata si baju kuning. Dengan kepandaian kami bertiga digabung kepandaianmu, apa sukarnya merampas kedudukan raja di waktu orang pandai sedang memperebutkan kekuasaan ini? Goan Swe mempunyai tentara yang cukup banyak dan kuat, kata si baju hijau.
Gila. Kam Goan Sue berseru marah. Pergilah kalian. Pergi dan jangan ganggu aku lagi. Pergi. Kam Si Ek marah bukan main. Akan tetapi kemarahan ini agaknya belum menyamai kemarahan Liu Luxian yang mengintai di atas genteng. Gadis ini marah sekali kepada 3 orang perempuan yang dianggap tak tahu malu itu. Juga di samping kemarahannya ia pun kagum kepada Kam Si Ek. Sungguh jantan. Sungguh gagah dan keras hati, tidak tunduk oleh gadis-gadis cantik yang tergila-gila kepadanya. Sing, tampak kilatan 3 batang pedang yang dicabut berbareng oleh 3 orang gadis jelita itu. Pilihan kami hanya 2. Kau menerima kerjasama dengan kami atau kau serahkan kepalamu untuk kami hadiahkan kepada Raja Muda Kerajaan Liang. Bagus. Kam Si Ek melangkah mundur 2 tindak dan mencabut goloknya yang berkilauan saking tajamnya. Telunjuk tangan kirinya menuding dan ia berkata bengis, kalian 3 orang wanita muda tak tahu malu. Kalian datang mengaku sebagai Si Leong Sam Chimoy, 3 enci adik naga barat. Berlaga pendekar wanita yang bermaksud membantu karena melihat kesengsaraan rakyat dalam zaman perang perebutan kekuasaan. Aku menerima kalian dengan baik dan hormat. Kiranya kalian mengandung maksud hati yang kotor dan hina. Kalau aku memberi tanda, alangkah mudahnya anak buahku yang ribuan orang banyaknya datang menangkap kalian untuk dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi aku Kam Si Ek seorang laki-laki sejati, tidak mengandalkan jumlah orang banyak. Majulah, dan sudah sepatutnya golokku mengakhiri riwayat kalian yang tersesat ke dalam jurang kenistaan. Manusia sombong. Si baju merah meloncat, dan bagaikan kilat menyambar pedangnya menusuk. Berikut tubuhnya yang melayang ke depan, benar-benar seperti seekor naga menyambar. Hebat serangan ini, akan tetapi Kam Si Ek yang sudah siap dengan goloknya menangkis keras. Terang! Wanita baju merah itu terpental ke samping, akan tetapi dengan gerakan indah ia membuat loncatan salto 2 kali. Adapun kedua orang adiknya juga sudah menerjang maju dengan loncatan-loncatan tinggi dan menyerang dengan pedang selagi tubuh mereka masih di udara. Kam Si Ek terkejut sekali. 3 orang wanita ini benar-benar patut dijuluki naga barat, karena gerakan mereka benar-benar lincah dan cepat laksana naga menyambar. Akan tetapi 3 orang enci adik itu sudah mendesaknya dengan serangan pedang bertubi-tubi. Kam Si Ek cepat memutar goloknya dan mainkan ilmu silat keturunan keluarga Kam. Pertahanannya kuat sekali, namun didesak oleh 3 batang pedang yang bekerja sama baik sekali, ia hanya mampu menangkis sambil berloncatan ke sana kemari, sebentar saja terdesak hebat. Namun sebagai seorang jantan, Kam Si Ek berpegang kepada kata-katanya. Ia tidak mau berteriak minta bantuan para penjaga yang berada di luar gedung itu dan tetap mempertahankan diri dengan goloknya. Sewaktu pedang si baju merah menusuk tenggorokan dan ia menangkis dengan golok, pedang si baju kuning sudah membabat pinggangnya. Cepat ia bergerak dengan jurus burung walet membalikkan tubuh, membuat gerakan memutar untuk mengelak sambil memutar goloknya melindungi tubuh belakang. Ia berhasil mengelak dan sekaligus menangkis babatan pedang si baju hijau tepat pada waktunya. Akan tetapi kembali pedang si baju merah sudah menerjang datang, disusul 2 buah pedang yang lain. Karena ketiga orang gadis lihai itu kini menghujankan serangan di 3 bagian, yaitu bawah, tengah dan atas, maka sibuk jugalah Kam Si Ek. Dengan ilmu golok emasnya yang diputar merupakan benteng melindungi tubuhnya, ia hanya dapat melindungi bagian atas dan tengah saja, sehingga menghadapi penyerangan pedang di bagian bawah, ia harus meloncat-loncat yang membuat gerakan pemutaran goloknya terganggu. Setelah lewat 30 jurus, pemuda ini mulai berputar-putar dan terdesak ke sana kemari. Semua jalan keluar telah dihadang oleh 3 orang gadis yang tertawa-tawa mengejek. Jenderal sombong, daripada mati di ujung pedang, bukankah lebih baik kau memeluk 3 orang gadis jelita? Ah, alangkah goblok engkau! Mana bisa engkau melawan Si Leong Sam Chimoy? Kami benar-benar mencintaimu, Kam Boan Sue. Lebih baik aku mati! Teriak Kam Si Ek ganas. Melihat kesempatan selagi si baju merah bicara,
golok emasnya menyambar dengan pembalasan serangan dahsyat. Namun 3 batang pedang sudah menangkisnya dan kembali ia terkepung 3 gulungan sinar berkilau yang mematikan semua jalan keluar itu.